di mana pengertian eritrosit merupakan sel darah yang cetak berinti bulat, agak oval, tampak seperti cakram bikonkav dengan ukuran 7-8 mikrometer. Sel ini merupakan bagian terbesar dari sel-sel dalam darah. Jumlahnya sekitar 4,5 sampai 5,6 juta per milimeter kubik. Kemudian yang berikutnya, apa fungsi dari eritrosit ini? Eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi mengangkut dan mengikat oksigen dari paru-paru ke berbagai sel atau jaringan tubuh, mengantarkan sari-sari makanan, dan membawakan karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk nantinya dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya, di mana eritrosit diproduksi? Pembentukan eritrosit disebut eritropoiesis. Untuk pembentukan si eritrosit ini pada awal janin itu dibentuknya di yolk cell atau bahasa kitanya itu kantung kuning telur, dan pada bulan kehamilan kedua dibentuknya eritrosit itu dipindahkan ke liver atau hati. Kemudian yang terakhir, saat bayi lahir ini si eritrositnya itu akan dibentuk di sumsum tulang. Berapakah usia eritrosit di dalam tubuh? Pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang membutuhkan waktu kurang lebih 7 hari, sedangkan eritrosit mampu bertahan di dalam tubuh itu sekitar 120 hari ataupun kurang lebih 4 bulan, dan 120 hari eritrosit akan mengalami penuaan atau yang disebut dengan sel skin, dan setelah 120 hari eritrosit akan mengalami penuaan, kemudian akan hancur ataupun destruksi. Pernyataan berikutnya, berapakah jumlah eritrosit normal? Secara umum, jumlah eritrosit normal adalah 5 juta per milimeter kubik. Kemudian secara khusus, didasarkan secara jenis kelamin dan usia, adalah untuk pria dewasa itu kurang lebih 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter. Sedangkan untuk wanita itu 4,2 sampai 5,4 juta per mikroliter. Dan untuk anak-anak itu sekitar 4,0 sampai 5,5 juta per mikroliter. Pernyataan berikutnya, gangguan pada sel darah merah itu apa saja? Yang pertama adalah sel darah merah terlalu banyak. Produksi sel darah merah yang terlalu banyak merupakan salah satu gangguan yang perlu diwaspadai. Biasanya ini disebabkan oleh, yang pertama adalah tumor ginjal, yang kemudian penyakit jantung kongenital, hipoksia atau rendahnya kadar oksigen di dalam darah. Kemudian polisitemia vera atau kondisi di mana sumsum tulang belakang menghasilkan sel darah merah terlalu banyak. Ada juga gagal jantung, gangguan paru-paru, merokok, konsumsi minuman berenergi. Nah, jadi inilah penyebab mengapa terjadinya sel darah merah itu terlalu banyak. Kemudian yang kedua ada sel darah merah yang terlalu rendah. Ini kebalikan dari itu ya. Apa saja sih faktor-faktor sel darah merah yang terlalu rendah? Yang pertama adalah leukemia. Kemudian yang kedua ada anemia. Kemudian terjadinya hemolisis, suatu kondisi ketika sel darah merah mengalami kerusakan akibat cedera pembuluh darah. Kemudian kekurangan nutrisi seperti zat besi, vitamin B6, vitamin B12, dan asam folat. Kemudian perdarahan atau internal dan eksternal. Ada juga akibat hamil. Kemudian eritropoietin yang rendah biasanya terjadi pada penderita penyakit ginjal. Dan yang terakhir biasanya karena kanker sel plasma.
Nah, jadi kan masalahnya. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih akibatnya jika terjadi jumlah sel darah merah yang tidak normal. Nah, yang pertama adalah tubuh akan mengalami kelelahan, kemudian nyeri pada sendi, sesak napas, gangguan tidur, denyut jantung mengalami peningkatan, kemudian kulit gatal-gatal, pusing, dan juga sakit kepala. Kemudian apa sih cara untuk mengatasi kelebihan dan kekurangan sel darah merah? Untuk yang pertama adalah untuk mengatasi sel darah merah yang terlalu tinggi. Yang pertama itu ada prosedur poipotomi, ada metode akan memasukkan dalam pembuluh darah lalu mengalirkan darah ke dalam sebuah wadah melalui tabung. Cara ini biasanya dilakukan beberapa kali sampai kadar eritrosit pasien berada pada angka normal. Itu seperti membuang darah secara umumnya atau bahasa umumnya. Kemudian yang kedua, jika ternyata penyebab sel darah merah terlalu banyak, adanya penyakit sumsum tulang belakang, biasanya dokter akan memberikan obat hidroksiurea yang berfungsi memperlambat produksi sel darah merah. Kemudian yang kedua adalah cara mengatasi kadar sel darah merah yang terlalu rendah. Dan untuk mengatasi sel darah merah yang terlalu rendah, biasanya kita akan melakukan cara makanan yang mengandung zat besi. Yang pertama adalah makanan yang mengandung zat besi, misalnya daging sapi, daging ayam, ikan, bayam, dan kacang polong. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung vitamin B12, misalnya daging, gandum, telur. Dan yang ketiga adalah makanan yang mengandung tembaga, yaitu seperti ayam, kerang, kacang-kacangan. Itu deh informasi mengenai eritrosit ataupun sel darah merah mulai dari pengertian sampai dengan pelaksanaan. Semoga informasi ini walaupun hanya singkat saja tetapi memberikan manfaat yang lebih. Dan untuk teman-teman seperti biasa support kami dengan cara klik subscribe, like, and bagikan. Itu dia yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.